Dengar nggak? Kedengaran, Pak. Bisa, Oke. Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Ntar kita ngomongin. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai dari sekarang. Doa selesai. Saya sebentar. Oke, kita hari ini belajar hanya mungkin begitu ininya habis, berarti kita selesai ya. Karena saya mau ada presentasi dulu nanti. Presentasi di kampus. Ya. Baik, kurang jelas ya. Apa kita gelap-gelapan dulu? Bisa matiin dulu, siapa namanya? Lampunya dimatiin coba. Salah. Di rumah kelihatan yang kita punya slide? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, pelajaran kita hari ini ya, nggak bisa besar. Pelajarannya mengenai PPNBM dan PPN membangun sendiri. Namanya kegiatan membangun sendiri. Saya izin dulu. Saya nggak usah pakai masker ya. Kalian pakai masker ya. Supaya kelihatan sedikit saya agak ganteng dikit ya. Oke. Saya nggak bisa nanti kalau pakai masker. Silakan. Oke. Di dalam kegiatan membangun sendiri PPNBM, kita bicara kalau masalah PPNBM itu panjang lebar. Masalahnya ini PPNBM itu merupakan kalau kita pajak tambahan atas barang mewah. Jadi barang mewah itu ada jenis-jenisnya ya. Nah, kemudian nanti kita akan belajar juga mengenai PPN membangun kegiatan membangun sendiri. Nah, dalam undang-undang PPN ada dua jenis PPN yang harus dipungut. Yang pertama PPN sendiri, pajak pertambahan nilai. Kemudian ada pajak pertambahan nilai barang mewah. Dalam dunia importir itu barang mewah itu ada jenis-jenisnya, termasuk mobil mewah, kemudian apa lagi ya, kayak helikopter, kayak gitu-gitu itu barang mewah. Artinya tidak dimiliki oleh tidak semua orang dapat memilikinya, ya. Nanti ada kriterianya. Kemudian jika barang itu diciptakan atau dibuat dalam kategori sebagai barang mewah, maka nanti dia ada dua. Yang pertama adalah PPN
yang biasa, kemudian yang kedua PPN barang mewah. Tuh, bos, aku lagi ngajar sebentar, nanti kita telepon. Iya, sorry ya. Oke, jadi dua. Jadi nanti misalnya kalau di apa tuh namanya? Kalau misalnya beli mobil, ya kan? Kalau biasanya untuk mobil yang harganya di bawah 1 M, biasanya ada yang dikategorikan menjadi barang tidak mewah, biasa gitu kan. Kayak misalnya kalau beli Hiace 1000, kayak misalnya beli Avanza, kemudian yang ada Kijang Innova, itu ada seri-serinya yang tidak masuk dalam kategori dalam PPN BM. Ya. Jadi ini nanti. Nah, kalau kita beli mobil dengan harga, misalnya yang paling terbaru sekarang Hyundai namanya 1,3 M. Ya kan? Dia masuk dalam kategori barang mewah. Nah, kalau dia beli 1,3 M off-road, ya kan? Maka dia harus misalnya harga jual 1,3 M. Nah, kalau 3 M banyak nolnya. Kemudian PPN-nya 10% dari sini menjadi 130 ya. Benar nggak? Maka nanti tambah PPN BM. Ini kalau ini kan 10%. Kalau ini dia minimal 20%. Angka paling rendah PPNBM itu 20%. Maksimal 100 berapa itu? 150. Nanti coba dicari ya. 150% dari total harganya. Jadi kalau dia misalnya dari sini, berarti di sini dia 260 juta. Maka kalau dia beli, kayak ditambah, dia harus bayar sebesar ini. Berapa itu? Ini kan, ini tambah ini 390 tambah ini, berarti 1,690. Dia harus bayar. Ya kan? Tapi kalau kita beli apa namanya? Beli Avanza, ini mungkin enggak ada. Karena ada rate yang harus ditentukan berapa. Harga berapa yang tidak masuk PPNBM. Oke. Kemudian ada enggak misalnya nah, kita coba dulu. Apa itu PPNBM? Sebentar. Kenapa dia enggak? Oh iya. Habis kalau di kampus ini sih aneh. Apa itu namanya? Enggak boleh lagi presentasi diupload ke kampus. Jadi harus PDF dulu. Jadi makanya digerakin kok nggak muncul. Oke. Jadi PPNBM itu ada di pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Undang-Undang PPN ya, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Ya, di situ disebutkan. Berarti ada kriterianya. Kemudian nanti ada juga dalam PMK. Salah satunya PMK 163. Peraturan Menteri Keuangan 163. Di sana dijelaskan mengenai bea masuk atas mobil mewah. Nah, mobil itu ada dua versi. Satu adalah build up, satu lagi di assembling di Indonesia.
Jadi misalnya dia ambil dari yang satu itu, kalau di build up itu ditarik langsung dari luar negeri pindah ke sini dalam bentuk utuh. Nggak ada artinya di rombak-rombak di sini harus diassembling di sini, nggak ada. Ya kemudian yang berikutnya ada mobil itu diambil mesinnya, diambil peralatannya sebagian, ditarik, diimpor ke Indonesia, sisanya itu di Indonesia disediakan. Maka sebenarnya pemerintah itu 70% kandungan mobil yang diproduksi di Indonesia harus berasal dari apa? Dari negara Indonesianya. Nggak boleh diimpor. 70%. Saya nggak tahu sekarang, apakah 70% atau 60%, saya nggak tahu. Harusnya sih lebih tinggi. Karena kandungannya itu harus mengandung lokal. Jadi supaya lebih meningkatkan taraf hidup orang Indonesianya gitu kan. Maka itu peraturan dari pemerintah. Nah, kalau build up, maka build up itu cenderung kepada bea masuknya itu apa namanya? PPNBM-nya itu lebih tinggi. Bisa sampai 70%, bisa sampai 100%. Jadi kalau dia harganya di sana 1, ini, maka dia harus dinaikkan menjadi 2,6. Coba bayangkan, 2,6. Tapi masih banyak yang beli nggak? Masih banyak. Ada itu orang beli seperti siapa sini yang fansnya si Raffi Ahmad. Dia beli mobil bisa 8 miliar satunya. Saking nggak ada arti duitnya kan, jadi dia beliin aja. Ya kan? Jadi kalau dia 8 miliar itu udah otomatis dari sana itu sekitar bisa sampai 5 M, lalu nanti biaya masuknya, biaya PPN-nya semua itu masuk sisanya. Jadi harga, kenapa dibilang orang, oh harga mobil di luar negeri lebih murah. Teman saya di Amerika katakan, kalau kita punya $4.000, kita sudah bisa beli mobil katanya. Coba $4.000 kalikan kali 15. Something lah, artinya 14 lah, 14,5, 14 berapa gitu kan. Berarti itu sekitar berapa? Murah kan? Tapi kalau dia pindah ke Indonesia, itu kenapa menjadi mahal? Karena di sini. Kalau kita impor barang, ada misalnya, kalau ini kan pajak PPN-nya, kita bicara pajak PPN. Ada lagi namanya bea masuk. Bea masuk itu bisa 10%, ini kan ada tadi minimal 20%, maksimal 150 atau 200% gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya di sini bea masuknya sama juga, maksimal 5%, minimal 5%, apanya itu bisa 100%. Jadi dia bayar ini, dia bayar ini, dia bayar ini, tambah lagi nanti PPh pasal 22. Bayar lagi. Itu makanya impor itu kenapa mahal kayak begitu. Belum lagi nanti dia ada asuransinya, belum lagi ada nanti rate-nya untuk angkut dari sana. Kalau dia FOB port di Tanjung Priok, oke, nggak ada masalah. Artinya dia asuransinya apanya semua nggak dibayar kan. Oke, saya mau terima di Indonesia, tapi port di apa namanya, mau di Jakarta, mau di Tanjung Perak, mau di Semarang, atau mau di mana gitu kan. Nah, pokoknya dia harganya segitu. Nah, dia akan antar nanti sampai di sini. Artinya kalau di kita itu sebutkan, pokoknya perangko gudang saya berapa harganya sampai di sini. Masalah di sananya, lu urus dah. Pokoknya saya mau tahu sampai sini. Nah itu, makanya PPNBM itu sangat mempengaruhi nilai importnya. Ya, nanti dibaca di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 42. Nanti saya mau kalian juga untuk apa namanya baca undang-undangnya ya. Nah ini, apa itu PPNBM? PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pabrik kan kepada siapapun atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah oleh importir.
Nah, jadi bukan hanya impor, tapi kalau misalnya PT Pindad Indonesia ya, saya lupa namanya Pindad Indonesia yang memproduksi alat-alat persenjataan itu. Nah, itu juga merupakan barang mewah. Jadi nanti kalau dia jual di PPNBM-nya diambil, dipungut, ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa PPNBM itu sebenarnya bukan hanya dari impor, tapi juga diproduksi di Indonesia. Sekarang pertanyaannya, siapa yang sudah pernah pegang tas yang paling mahal? Hmm? Siapa? Siapa yang pernah? Ada yang Saya pernah Pak pegang? Gucci. Serius kau? Iya Pak Gucci. Gucci, Sama Butch Harry. berapa itu? Itu harganya sekitar 500-an Pak. Brand limited edition. Iya. Itu berarti kalau kamu diminta pacarmu bisa gak? Alhamdulillah Pak bisa. Amin. Coba-coba. Dia bisa katanya. Oke, sekarang kita bicara lagi mengenai dulu TV yang kita tonton sekarang itu, bentar ya. Saya tahun 79 pertama kali lihat TV, tahun 79. Waktu kita nonton TV itu merupakan barang yang sangat mewah dan jarang orang bisa membelinya. Tahun 79. Kalau kita nonton bayar 5 perak. Kalau sekarang itu udah nggak ada uangnya. 5 perak itu 5 orang. Jadi nonton, tahu apa yang ditonton? TVRI, berita, nonton begini doang. Sekarang coba, TV mana pernah ditonton orang. Kecuali ibu-ibu. Dulu masih terkenal namanya telenovela ya. Ibu-ibu nonton itu. Sekarang nonton apa? Ibu-ibunya. Indosiar apa itu? Nah, iya. Semua orang karena merasa istri tersakiti, semua merasa tersakiti ya. Jadi tonton. Udah sedih-sedih, kurang ajar itu, gitu-gitu ibu-ibu. Kirain apa? Padahal dia nonton itu sinetron. Nah, itu TV dulu merupakan barang mewah. Dulu. Sekarang enggak lagi. Handphone kita tahun 97 kami beli handphone. Itu barang mahal kan. Beli vouchernya itu aja, saya pertama kali beli voucher itu 300.000. Beli kartu perdana 300.000. Sekarang lihat di pasaran, sekarang orang nggak kasih 5.000 lah maka bawa. Sekarang, tapi dulu itu harganya ada yang 800.000 kartu perdana loh. Kalau kita mau beli handphone, beli lagi kartu perdananya 800.000. Ya, apalagi kalau dibilang nomornya nomor cantik. Waduh, bisa jutaan gitu. Jadi kalau kita beli handphone 1.500.000, kita beli ininya apa tuh kartu perdananya 800.000. Berapa itu jadinya handphone? Nah itu maksudnya pergerakannya itu adalah ketika zaman itu sudah mulai berubah, maka nilai dari satu barang itu akan menjadi turun nilainya. Coba bayangkan kita dulu semen itu dulu kita beli sekitar 5 juta, berapa juta gitu. Yang biasa-biasa loh itu. Bukan yang sekarang Android, bisa nonton film, cuma diomongin, saya mau nonton film ini. Langsung muncul filmnya. Itu kan luar biasa kan. Tapi dulu itu nggak sampai begitu. Androidnya masih yang jadul-jadul. Iya kan? Tapi harganya udah bisa 5 jutaan gitu loh. Sekarang coba beli di mana?
Ada 1.500.000 bisa kan? Bisa nonton YouTube, bisa medsos, bisa apa lagi? Bisa nonton Netflix di situ. Suka-suka sekarang kan. Padahal kalau kita nonton film dulu harus ke bioskop. Oh, film baru bioskop. Ya, akhirnya ketemu lah pacaran di bioskop. Nama anaknya juga anak bioskop. Iya kan? Coba anak di sini enggak? Ya kan? Nah itu, jadi berkembang maka menjadi tidak jadi susah. Jadi ini. Jadi pajak barang pungutan tambahan ini tadi yang saya sudah sampaikan. Ini lihat. 75% ada ya. Ada yang 150%. Barang-barang tertentu. Jadi sebenarnya itu pemerintah pintar juga. Kalau diimpor semua. Yang di sini mau jual jadi mahal kan. Kenapa lebih murah? Orang udah impor masih lebih murah. Dibanding kita produksi di sini lebih mahal. Tahun 99 kami olah satu perusahaan mau buat furniture di Jawa Tengah. Dulu dengan pemegang sahamnya itu dulu Yeni Rahman yang bintang film juga masih terkenal dulu kan. Nah, waktu kita olah, kita hitung kayunya ada di Indonesia. Terus kita proses di Indonesia. Lalu kita kirim kita kirim contohnya ke Australia. Tuh. Cina, kayunya dari Indonesia masuk ke Cina, dikirim, diproses di Cina, dikirim ke Australia. Lebih murah mereka daripada kita. Di mana letaknya? Kan gitu kan? Nah itu, jadi makanya disebutkan kalau sempat barang, sekarang kan barang Cina, kalau masuk ke Indonesia murahnya, aduh, masih kalah yang dari apa? Tapi cepat, rusaknya juga cepat. Coba bayangkan sekarang, Jepang merupakan produsen mobil terkenal di dunia loh. Pembuat mobil yang pertama siapa? Masih Amerika Serikat, masih Ford yang paling bagus dulu. Indonesia, misalnya Mercedes-Benz, kemudian Volvo, itu kan yang dulu. Kenapa mereka bangkrut? Tahu nggak kenapa mereka bangkrut? Karena Jepang memproduksi mobil yang bisa dipakai dalam waktu 5 tahun habis, lalu dibeli lagi kan? Kalau Eropa, dia menciptakan satu mobil yang memberikan kenyamanan yang luar biasa. Ya, makanya kalau kita beli mobil-mobil Eropa itu sama mobil-mobil dari Amerika itu harganya kan luar biasa kan? Tapi bisa dipakai bertahun-tahun. Orang kan orangnya bosanan. Makanya hati-hati pilih suami, takut-takut bosan-bosanan kan? Iya kan? Lebih baik jelek suaminya, yang penting utuh sampai ini, nanti masalah juga. Suaminya jelek, istrinya cantik, tiba-tiba istrinya yang selingkuh. Sama juga kan? Ya, itu maksudnya. Oke, jadi maksudnya nanti ada tugasnya, coba cari barang apa. Aku udah bikin di kampus. Cari barang yang tadinya masuk kategori barang mewah, sekarang dia bukan merupakan barang mewah lagi. Ya, ada nanti di situ PMK-nya nomor berapa saya sebutkan. Saya bantu juga cari, jadi kalian tinggal merekap aja supaya mengerti gitu loh, ya. Nah ini nanti bisa dilihat ya. Ini tugasnya ini. PMK 106 tahun 2015. Nah, oke, itu dulu mengenai PPN BM. Sekarang kita Pak, bicara. saya mau tanya boleh nggak Pak? Boleh. Itu saya kan cari di Google sama di buku adanya yang 206 tahun 2015. Itu sama nggak Pak sama yang PMK 106 tahun 2015?
Nanti coba lihat apakah masih berlaku atau tidak gitu loh. Apa namanya? Mana yang terbaru coba lihat dulu. Karena biasanya itu hanya pembaharuan. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke, berarti nanti tugasmu harus lebih bagus daripada yang lain ya. Insya Allah Pak. Oke. Kan udah lebih apa namanya? Peraturannya udah yang terbaru itu kan? Iya Pak. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan mengenai PPMBM? Nggak ada ya? Oke, kita Enggak bicara ada Pak, cukup Pak. Ya? Ya? Silakan. Enggak Pak, saya mau ngomong itu yang di buku ada kok yang apa tugas yang 100 PKM 106 sama tahun 2008 2015 Pak. Oke. Saya ada bukunya soalnya. Mungkin Siap. punya Dharma beda kali bukunya. Ya, biasa. Ya pokoknya nanti kerjasama dulu kalian berdua ya. Ya. Sama-sama udah punya pacar belum? Udah punya Pak, udah punya. Udah ya. Mantap lah. Nanti ditunggu jandanya, ditunggu dudanya. Oke ya, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah PPN dan PPN kegiatan membangun sendiri. Nah, ini kalau punya rumah 200 meter, jarang ya, kalau 200 meter itu udah agak lumayan luas ya. 200 meter, itu kita bangun sendiri, tanpa melalui kontraktor, kita harus bayar PPN. PPN-nya harus dibayar. Jadi makanya kalau misalnya perusahaan, ini kan kalau kita misalnya, saya mau bangun di sini gudang permanen. Kalau saya kasih kontraktor, nanti membangun ini menjadi 500 juta. Padahal kalau saya pakai orang tukangnya aja, dari kita tukangnya, kita bahannya kita masukkan, paling 150 juta. Jauh kan bedanya kan? Kalau 500 juta pakai kontraktor, nanti kan akan diminta, pakai PPN ya. Baru nanti kita pungut ya, PPH konstruksinya gitu loh, 3% berapa. Ini kan jadi dilema ini, ada yang memungut PPN, ada yang memungut PPH gitu kan. Jadi ini hanya mau menghindari pajak aja. Nah, kemudian ya kalau gitu kita bangun sendiri aja lah. Suruhlah si AA yang bangun gitu loh. AA sama si Neneng yang bikin kopinya, si AA-nya yang bangunnya gitu. Supaya semangat gitu kan. Dibangunlah. Loh dari mana PPN-nya? Kok bisa PPN-nya ada gitu kan? Nah, persyaratannya nanti dilihat di situ di buku, di materi yang saya kirim. Jadi nanti semua barang atau bahan yang digunakan pada waktu membangun dihitung berapa. Kemudian dihitung juga jasa untuk tukangnya. Ya kan? Kalau misalnya bahan bakunya 100 juta, berarti jasanya 50 juta. Nah, dihitunglah menjadi, coba siapa yang tahu? Siapa tadi yang sudah tahu peraturan itu? 20% kali total biayanya, baru dikali 10%. Itulah PPN. Ya kan? Sudah mau bangun rumah kamu? Atau bangun rumah tangga? Ya kan? Jadi ingat, jadi kalau orang mau bangun rumah itu, peraturannya ini kan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, pasal 16C di sini. Yang ininya ya. Pasal 16C. Jadi nanti supaya diingat, jadi bangun rumah itu nggak sembarangan. Ya kalau kita bangun rumah 60 meter, makanya banyak orang yang sekarang ini bangun rumah 60 meter doang, tapi bikin bertingkat.
ya kan? Satu untuk sendiri, satu untuk istri di atas. Jadi kalau nanti masak satu di bawah, satu di atas. Gitu. Itu enggak. Enggak. Nanti satu di sini, anaknya di bawah atau istrinya di apa suami istri di atas gitu loh. Kalau ada anaknya gadis, nanti bikin satu lagi, anak laki-laki bikin satu lagi gitu. Supaya lebih menghemat tanahnya ya. Kan kalau beli 100 meter lalu bangun bertingkat, duitnya susah kan? Iya, mendingan beli 60 meter, bangun bertingkat supaya kelihatan agak keren gitu nih. Bertingkat rumah saya, gitu kan? Nah itu maksudnya PPN atas kegiatan membangun sendiri. Ini buat perusahaan pribadi, nah, itu berlaku, ya. Kalau ada orang bangun rumah kan di, misalnya dia bangun rumah tapi di perkampungan, nggak perlu urus IMB katanya. Ngapain urus izin membangun IMB apa itu kepanjangannya ya? Lupa saya. IMB izin membangun mendirikan bangunan itu. Kau senyum aja, pacarmu yang kau senyum. Iya kan? Izin membangun mendirikan bangunan. Oke. Jadi izin itu ada gunanya. Nah, begitu kita udah ajukan izinnya, tinggal dilihat sampai nggak 200 meter. Kalau nggak sampai, nggak usah pedulin, nggak usah bayar PPN. Ya kan? Tapi kalau dia melebihi 200 meter, wajib wanti-wanti lihat. Oh, 200. Nah, sekarang di mana dibayar? Dibayarnya di mana lokasi bangunannya. Jadi kalau kita di sini rumahnya, lalu kita mau mendirikan rumah di Bandung. MPWP kita terdaftarnya di sini kan. Lalu kita mau bayar di kita dirikan di Bandung 200 meter lebih. Maka kita lapor di Bandung. Jangan lapor di sini. Gitu. Lapornya di Bandung sana. Gitu. Nanti wilayahnya di KPP setempat berarti. Nanti buat terbitkan dulu e-billingnya, baru bayar. Seperti itu. Ya. Baik, ada pertanyaan? Sepertinya kita ini pintar-pintar. Yang penting kan ujian bisa ya. Hasilmu gimana Irna kemarin? Bagus. Hasil apa itu? COVID. Kita kebanyakan hasil COVID ini sekarang. Soalnya belajarnya sebenarnya belajar melalui Zoom itu sama dengan belajar di alam gaib. Ya kan? Coba kalau kita misalnya di Zoom sini, nggak ada yang buka kamera kan? Padahal kita wajib buka kamera. Kita udah senyum-senyum, yang lain nggak ada. Coba begini. Iya kan? Kita udah buka kamera, yang lain, ada orang nggak? Nggak ada. Pada kemana itu ya? Udah dibilang, knock, anybody home? Nggak ada juga yang jauh. Yang ada 1, 2. Jangan-jangan mereka jauh di alam mana gitu kan? Baru kita sadar, baru, Pak, ada gitu kan? Nah itu. Jadi kegiatan membangun ini kita supaya jangan terlalu serius lah. Tapi ingat loh, jangan kita ketawa-ketawa. Jadi ini nanti nggak diingat pula kan? Benar nggak? Oke, karena waktunya juga sudah mau habis. Saya mau ada presentasi untuk penelitian nanti sebentar lagi jam 10.15. Saya juga belum siap-siap. Jadi artinya sudah disusun, tinggal presentasi aja. Yang mudah-mudahan nanti lolos dapat duit gitu loh. Duitnya kertas. Iya, duitnya kertas dalam angan-angan, dikaca atau enggak gitu kan.
Itu maksudnya. Ya. Jadi kalian juga mulai dari sekarang berpikir, kalau misalnya mau saya nanti mau ambil TA saya mengenai pajak. Ya, nggak apa-apa. Mulai sekarang harus belajar gitu loh. Artinya saya sebenarnya kalau saya konsep ininya, ilmunya itu belum dapat, saya nggak berani ngajar tuh. Saya dulu guru besar saya itu Waluyo, kalau lihat buku-bukunya Waluyo kan. Dia bilang gitu, konsepnya pajak itu hanya ini loh. Ada yang mungut, aturannya ini, kalau itu sisanya PMK cariin gitu kan. Itu pun kadang-kadang kita masih gagal gitu. Maksudnya, udah belajar pun setengah mati, kadang ujian negara itu, aduh masih ribet gitu loh. Kita merasa apa yang kita hitungkan itu kalau sampai saya bilang itu, mari itu kita bertanding, saya bilang kalau masalah pajak, saya bilang gitu. Kadang-kadang ya, artinya gitu. Maksudnya, berusahalah belajar. Yang kedua, kalau boleh supaya ada bahwa kita pernah kuliah, belilah buku. Kita belajar pajak, beli buku pajak. Nggak bisa beli buku minimal di fotokopi. Supaya ada. Oh, kau pernah kuliah nggak? Oh pernah, saya kuliah di Bina Insani. Mana buku? Nggak ada gitu. Iya kan? Iya wajiblah bikin. Kita kan ini belajar PPN, pajak perpajakan lanjutan kan? Ya beli lagi. Kemarin kita beli itu situs resmi ya, perpajakan ya. Murah kan itu. Sekarang murah-murah buku. Walaupun begitu dibuka langsung robek, terpisah gitu. Nah itu tuh ya. Supaya dulu kami tahun 90 itu kuliah, bukunya itu dari Singapura. Semua bahasa Inggris. Begitu kita buka, bahasa Inggris. Gimana mau bacanya? Kita aja orang kampung gimana mau. Akhirnya satu-satu itu diterjemahkan sendiri. Kadang ada sampai lampu orang udah tutup, mati lampu katanya. Masih ada kita di hall-nya gitu.